ونستغفره ونستهديه ولا نعبد إلا إياه ونتوكل عليه اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وعلى أصحابه وذرياته ومن تبعهم بإحسان إلى يومنا هذا وبعده. Amma ba'd. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah atas limpahan karunia-Nya pada kesempatan pagi hari ini. Allah menghimpun kita di dalam majelis ilmu. Mudah-mudahan meskipun hanya secara online, secara daring, tidak mengurangi semua keutamaan bermajelis ilmu yang bisa kita raih dari sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan setiap langkah kita di pagi hari ini menjadi pemudah jalan kita semua menuju ke surga. Dan mudah-mudahan duduk kita semua termasuk taman di antara taman-taman surga, tempat Allah mencurah-curahkan rahmat-Nya, menaungkan sayap-sayap malaikatnya, menurunkan sakinah ke dalam hati kita, dan menyebut-nyebut nama kita semua dengan bangga pada makhluk-makhluk mulia yang ada di sisinya. Hadratul Afadil yang kami hormati, Bapak PLT Kepala Badan Litbang Kesehatan Profesor Dr. Abdul Qadir PhD yang berkenan hadir bersama kita pada pagi hari ini. Kemudian yang kami hormati juga Presiden kami Dr. Harimat Hendrawan MKes yang tadi telah memberikan pengantar kepada kita juga, seluruh rekan-rekan di Kamil dan juga seluruh rekan-rekan di Badan Litbang Kesehatan yang berbahagia. Pertama-tama tentu saya juga turut menyampaikan doa taqabbalallahu minna wa minkum kullu 'am wa antum bi khair. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima amal-amal kita semuanya, mengampuni dosa-dosa kita semuanya, dan menjaga kita berada di dalam kebaikan-kebaikan dalam tahun yang berat ini, dalam tahun yang prihatin ini, dan kita berada dalam tradisi yang baik, sunnah hasanah di Nusantara, berupa tradisi yang disebut sebagai halal bihalal. Teman-teman di Nariksa, para peneliti naskah-naskah kitab kuning Nusantara menyampaikan ternyata kata halal bihalal sudah ditemukan di dalam sebuah naskah yang berasal dari masa Sunan Gunung Jati di Cirebon. Artinya, meskipun kata halal bihalal ini sesuatu yang tidak dikenal oleh orang Arab, gitu ya, tetapi di Indonesia dia melembaga sebagai sunnah hasanah, tradisi yang baik. Kenapa saya sebut sebagai sunnah hasanah, tradisi yang baik? Secara dalil dia kokoh, yakni dalil umum bahwa bulan Ramadan menjadi penghapus dosa-dosa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akan tetapi tentu saja tidak akan sempurna bersihnya kita dari dosa sebelum kita juga dimaafkan oleh sesama kita dari dosa-dosa dan hak adami atas mereka. Nah, ini yang diwanti-wanti oleh Rasulullah SAW di dalam hadisnya, ara'aitumul muflis, apakah kalian mengetahui siapakah orang yang bangkrut itu? Faqalu, para sahabat menjawab, al-muflisu fina ya Rasulullah man laisa lahu malun wala mata'un wala amalun. Ada orang di antara kami yang disebut bangkrut itu ya Rasulullah, orang yang tidak punya harta, tidak punya barang-barang untuk menunjang hidupnya, dan tidak memiliki pekerjaan. Ini disebut sebagai bangkrut. Kemudian Nabi SAW bersabda, balil muflis man atallaha bi salatin kadza wa bisyamin kadza wa bisadaqatin kadza. Bahkan yang disebut orang bangkrut itu orang yang menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan membawa pahala salat yang sangat banyak, membawa pahala puasa yang sangat banyak, membawa pahala sedekah yang sangat banyak. Tetapi dia itu orang yang gitu ya, disebutkan oleh Allah, disebutkan oleh Rasulullah SAW, walakin syatama hadza, gitu ya, waqta bahada, wa dzalama hadza, wa qatala hadza. Tapi dia ini orang yang suka mencela yang ini, menyakiti yang ini,
menggunjing yang ini, melanggar haknya yang ini, menzalimi yang ini, menganiaya yang ini, menyebabkan kemalangan bagi yang ini, bahkan menjadi jalan kematian bagi yang ini. Ini yang kemudian semua orang yang dirugikan olehnya kalau akan diberikan hak oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menggugatnya, untuk meminta ganti rugi atas kerugiannya di dunia kepada yang bersangkutan. Lalu dalam pengadilannya Allah Subhanahu wa taala mengambil pahalanya orang yang telah merugikan sesamanya ini diberikan kepada yang dirugikan. Begitu seterusnya sampai habis. Kemudian sesudah habis tetapi masih ada orang yang menggugat, masih ada orang yang menuntut, maka diambilkan dosanya para penuntut, orang-orang yang dirugikan di dunia ini, lalu diberikan kepada orang yang bersalah ini, orang yang telah menzalimi, orang yang telah mengambil hak ini. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Fadzalikal muflis." Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian mengatakan, itulah yang disebut sebagai bangkrut. Orang yang membawa pahala amal-amal kepada Allah, tetapi dia dalam masalah karena dosa-dosa yang dia lakukan kepada sesama. Nah, inilah kenapa para pendahulu kita di Nusantara yang sangat bijaksana ini memberikan kepada kita satu petunjuk sunnah hasanah, yaitu halal bihalal, saling memaafkan setelah Ramadan di bulan Syawal dan khususnya hari raya Idul Fitri, supaya kemudian ampunan Allah Subhanahu wa taala dari ibadah Ramadan, yang memang Ramadan itu sendiri defaultnya mengampuni dosa-dosa kita, salawatul khams wal jumu'ah ilal jumu'ah wa ramadan ila ramadan mukaffarat lima bainahunna majlitul ibatil kabair. Salat yang 5 Jumat ke Jumat, Ramadan ke Ramadan itu menjadi penghapus dosa di antaranya selama dosa besar dijauhi. Yang man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Siapa yang beribadah di bulan Ramadan dengan berpuasa atau juga dalam niat lain dengan qiyamul lail, dengan salat tarawih yang dia laksanakan dengan iman dan ihtisab, mengharap pahalanya dari Allah, dan juga senantiasa bermuhasabah diri, maka diampuni segala dosa yang telah lalu. Ini adalah dosa-dosa kepada Allah yang diampuni oleh Allah dengan ibadah-ibadah kita di bulan Ramadan. Menjadi sempurna kalau kita juga mendapatkan kemaafan, mendapatkan ampunan dari sesama yang barangkali dalam pergaulan sehari-hari kita bersalah, baik sengaja maupun tidak sengaja kepada mereka. Inilah asal muasal dari tradisi di Nusantara kita yang baik, sunnah hasanah untuk saling memaafkan. Memang tuntunannya setiap kita bersalah segeralah minta maaf, tentu demikian. Tetapi ya ada rapelan setahun ya, dalam arti bahwa barangkali ada yang terlewat, kita belum meminta maaf secara khusus, barangkali ada kesalahan yang tidak kita sadari, yang kemudian belum kita minta maaf secara khusus dan belum dimaafkan oleh yang bersangkutan. Mudah-mudahan dengan ini semuanya menjadi bersih. Dan inilah awal yang baik ya, bagi persiapan kita seorang muslim menuju era yang disebut sebagai new normal hari-hari ini. Meskipun new normal itu juga ada artinya normalisasi juga, gitu ya. Saya renung-renungkan, benar juga kali ini kita itu ada normalisasinya. Ternyata meskipun tidak belanja ke mall yang besar sambil cuci mata, kita tetap eksis. Ternyata tidak ngopi-ngopi cantik dan hedon-hedon di kafe-kafe, kita tetap bisa eksis, gitu ya. Ternyata tidak usah foto-foto yang instagramable di lokasi-lokasi tertentu, juga kita tetap eksis. Ternyata kita tidak perlu traveling ke sana kemari, menganggarkan budget ini itu untuk merasakan pengalaman di tempat-tempat wisata yang jauh atau negara-negara yang asing. Ternyata kita juga bisa eksis, gitu ya. Ternyata tidak, kita semakin bisa membedakan ya antara yang disebut sebagai needs dengan yang disebut sebagai wants, gitu ya. Kita bisa membedakan mana yang betul-betul menjadi kebutuhan kita dan mana yang sebenarnya hanya keinginan-keinginan kita yang ternyata kita bisa menahan diri selama masa pandemi ini, sehingga kita tidak memperturutkan hampir semua keinginan kita tersebut, tetapi betul-betul memberi perhatian kepada kebutuhan-kebutuhan kita yang lebih urgent, yang lebih mendesak, yang lebih penting,
yang kemudian bisa kita kelola dengan baik. Nah, tentu sebagai seorang muslim kita membuat persiapan-persiapan untuk menghadapi keadaan-keadaan baru di masa yang akan datang yang sangat terkait dengan berbagai sisi di dalam agama kita, karena kita meyakini agama kita bukan cuma mengatur hubungan private dengan Allah Subhanahu wa taala, tetapi agama kita juga mengatur hubungan kita dengan sesama. Agama kita juga sangat memperhatikan berbagai hal yang bersifat sosial kemasyarakatan. Agama kita juga sangat memperhatikan hal-hal yang terkait dengan interaksi di antara kita dan amanah-amanah kita yang kita ambil di dalam pekerjaan, di dalam lingkungan, dan seterusnya. Nah, barangkali kita bisa ringkas berbagai persiapan kita menuju kepada era new normal. Itu yang pertama dalam bentuk persiapan ruhaniyah. Ya. Nah, persiapan ruhaniyah ini tentu meliputi sikap hati, meliputi cara kita berpikir, dan juga meliputi cara kita beramal, gitu ya. Persiapan ruhaniyah ini dari setting hati kita ya. Kita berada dalam keadaan yang tentu berbeda dari sebelumnya, yang ini membuat kita semakin harus bisa menghayati kehambaan kita kepada Allah dan menguatkan keimanan serta ketakwaan itu betul-betul dengan komitmen pribadi yang kuat. Maksud saya, karena pada kondisi ini tentu banyak di antara kita yang tidak bisa menunaikan ibadah secara berjamaah. Mungkin ada beberapa daerah yang sudah memungkinkan untuk pergi ke masjid dan lain sebagainya, alhamdulillah. Tetapi kebanyakan dari kita masih pada kondisi yang belum bisa menegakkan syiar-syiar ibadah berjamaah. Padahal dalam ibadah berjamaah itu tentu kita paham, misalnya di dalam sholat, kalau kita sholat berjamaah, maka selain dilipat gandakan 27 kali lipat di dalam soal pahala, tetapi juga kualitas sholat kita ditentukan oleh kualitas jamaah itu. Artinya, seperti disebutkan oleh Ibnu Abbas, kalau ada orang berjamaah, maka sholat yang untuk seluruh jamaah ini diterima dengan level penerimaan Allah terhadap kekhusyuan tertinggi yang diraih oleh salah satu orang di dalam sholat jamaah tersebut. Jadi kalau kita sholat berjamaah, di antara yang berjamaah itu ada yang level khusyuknya itu katakanlah dapat poin 80 gitu ya, maka seluruh yang berjamaah itu dapat poin 80, meskipun kita sebenarnya poin pribadinya 30 gitu ya, dari yang tidak dicapai di dalam kekhusyuan. Tetapi satu orang diterima, maka yang lain kemudian diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu di antara keunggulan ibadah berjamaah. Karena kita tidak bisa melakukan itu di masjid, maka kita kemudian mengoptimalkannya di rumah dengan ibadah kita di rumah. Tentu sekali lagi karena kadang-kadang ya ini godaannya, kalau berjamaah kita lebih semangat, sementara kalau sholat sendiri kita tidak sebersemangat ketika sholat berjamaah. Harus diakui, misalnya kita kadang-kadang sholat berjamaah dengan sholat sendiri, kira-kira bacaan ayat-ayat di setelah surat Al-Fatihah panjang mana? Kalau kita ke masjid, nyimak imam itu bisa minimal surah Al-A'la ya. Subbihisma rabbikal a'la, selesai. Itu gitu. Tapi kalau kita di rumah, jangan-jangan setiap hari kulhu sama kul a'udhu terus, kulhu kul a'udhu, kulhu kul a'udhu gitu. Itu berarti ada kan secara kuantitatif jumlah ayat yang dibaca dalam sholat pun kurang, apalagi waktunya sedikit yang kita pakai di rumah misalnya. Nah, ini harus kemudian kita siasati betul-betul bahwa ibadah kita di rumah jangan sampai terlalu drastis penurunannya dibandingkan ibadah kita secara berjamaah. Kita bisa menyiasati dengan terus tetap melaksanakan sholat berjamaah meskipun di rumah, meskipun makmumnya hanya suami istri gitu ya, meskipun kemudian hanya sekeluarga, tapi kita upayakan sholat berjamaah dan tepat waktunya kita jaga. Justru karena kita di rumah, banyak di rumah, tidak ada beban-beban kantor, tidak perlu ngejar waktu di tengah kemacetan dan lain sebagainya. Mudah-mudahan
secara persiapan ibadah kita itu di rumah lebih beres. Kalau biasanya ngejar-ngejar maghrib di rumah aja nggak dapat gitu ya, karena mungkin macet. Kemudian sekarang dari sejak setengah jam sebelum maghrib kita dan anak-anak kita sudah dipersiapkan untuk menunaikan sholat maghrib berjamaah. Habis sholat maghrib kita bisa lakukan dengan tadarus bersama, tilawah Al-Quran bareng-bareng misalnya. Kita kan perlu menyusun jadwal harian untuk menjaga rumah kita dengan ibadah-ibadah ini yang kita ini tegakkan di rumah kita. Nah, ini juga tadi yang saya sebutkan, bagaimana kita menghidupkan muraqabatullah, pengawasannya Allah Subhanahu wa taala di dalam hidup kita juga menjadi tantangan tersendiri. Ketika kita hidup di era sebelum Covid, kita melaksanakan ibadah, kita bertemu dengan orang-orang yang baik, kita bisa menghadiri majelis-majelis taklim secara langsung, kita bisa saling tawasobil haq, tawasobil sabar, saling berwasiat di dalam kebenaran, kesabaran, wa tawasobil marhamah, dan juga di dalam saling menyayangi gitu ya. Kita bisa berlomba-lomba di dalam kebaikan. Maka di rumah tentu PR-nya adalah bagaimana menghadirkan muraqabatullah, pengawasannya Allah itu secara lebih kuat gitu ya, karena kita tidak dalam lingkungan yang sebaik mungkin ya, sebaik ketika kita berada dalam kehidupan sebelum era COVID-19. Jadi di sini dituntut komitmen pribadi yang kuat untuk menghadirkan pengawasan Allah, dan alhamdulillah kita dilatih oleh Ramadan, dilatih oleh ibadah siang, ibadah puasa untuk senantiasa menghadirkan pengawasan Allah tersebut. Nah, dalam puasa kemarin kita sudah berlatih ketika wudhu untuk sholat zuhur saja, meskipun kita wudhu kalaupun saat berkumur ada yang kita telan karena saking hausnya, sebelah kita yang juga sedang berwudhu tidak akan tahu, tetapi kita telah menghadirkan muraqabatullah, pengawasannya Allah, dengan yakin bahwa meskipun saudara di samping kita tidak tahu kalau kita menelan air, tapi kita yakin bahwa Allah Maha melihat. Kita yakin Allah Maha mengetahui. Kita yakin Allah itu Latiful Khabir. Allah itu Alimul Kabir. Kita tahu Allah itu mengetahui gitu ya, dari setiap hal yang kemudian kita lakukan, yang kita nyatakan maupun kita sembunyikan, yang ada di dalam, yang terlihat maupun yang tersembunyi, semuanya akan dilihat dan diawasi dan juga dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah persiapan rohani kita yang mendasar dalam menyambut era new normal. Jadi bagaimana kita menghadirkan muraqabatullah, menghadirkan pengawasannya Allah, sekaligus tadi menghadirkan planning, menyusun berbagai amal ibadah, rencana untuk beramal ibadah yang bisa kita lakukan bersama keluarga kita di rumah dengan sebaik-baiknya, ya. Menghadirkan niat-niat sekaligus juga menghadirkan program-program yang kita susun di dalam rangka menghidupkan rumah kita dengan ibadah, dengan ibadah-ibadah fardu, dengan salat-salatnya, dengan ibadah-ibadah sunnah. Barangkali puasa sunnah juga sekarang lebih ringan kita bisa jalani dengan bersama keluarga kita ya, apalagi masih suasana bulan Syawal, masih tidak terlalu sulit bagi kita untuk membangun ritme berpuasa misalnya, karena masih tertradisikan dari budaya bulan Ramadan. Kita masih mudah untuk bangun jam 3 untuk makan sahur, untuk sholat tahajud, untuk kemudian mempersiapkan hari, karena juga barangkali di antara Bapak Ibu yang berkantor masih sedikit gitu ya, tidak semua yang di rumah bisa menyusun ibadah-ibadah yang sangat-sangat menjadi ringan kita lakukan ini. Dan demikian ini akan menjadi sebuah keutamaan bagi rumah kita, seperti yang disebutkan oleh seorang salafus saleh, Imam Sa'ad bin Abdullah Asturi rahimahullah ta'ala, bahwa rumah-rumah yang di dalamnya digunakan untuk beribadah, dilaksanakan salat sunnah, dipakai untuk membaca Al-Quran, itu tampak bercahaya bagi penduduk langit, para aulia al-muqarrabun di sisi Allah Subhanahu wa taala. Itu tampak bercahaya bagi mereka seperti kalau kita memandang langit
lalu melihat bintang-bintangnya bercahaya untuk kita. Kalau kita melihat planet ada bintang-bintang bercahaya untuk kita, maka penduduk langit ketika memandang ke bumi, mereka bisa melihat rumah-rumah yang bercahaya karena ibadah yang dilaksanakan di dalamnya. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, tentu selain yang demikian kita juga berlatih ya, makin tajam hati kita mudah-mudahan untuk pandai bersyukur atas segala nikmat yang dianugerahkan oleh Allah. Sekarang ini nikmat kesehatan menjadi terasa lebih mahal daripada era sebelum COVID-19, gitu ya. Bagaimana kemudian kita merasakan sehat, ya. Bagaimana kita merasakan bebas dari gejala flu sebagai sebuah nikmat yang sangat besar. Karena kalau sudah kena gejala flu yang di bulan-bulan sebelumnya kita remehkan, kita anggap biasa, tapi di bulan-bulan ini bisa mengarah kepada kecurigaan dan lain sebagainya. Masya Allah, kita tahu di sini nikmat kesehatan, nikmat waktu luang, ini betul-betul nikmat yang besar yang kita banyak lalai darinya. Maka mudah-mudahan bisa semakin mudah kita peka untuk merasakan nikmat-nikmat ini. Nikmat sehat, nikmat berkumpul bersama keluarga, nikmat untuk menghargai yang kecil, gitu ya. Di dalam kondisi prihatin tentu kita ya mungkin kalau yang tetap ASN belum terlalu merasakan. Saya melihat di lingkungan saya misalnya para pekerja harian, para pedagang pasar, para penjual souvenir di Malioboro, para pekerja yang sifatnya harian, pekerjaan mereka tidak berjalan di waktu-waktu ini, Masya Allah, mereka betul-betul berlatih untuk melihat bahwa nikmat-nikmat Allah yang ada di sekitar mereka itu betul-betul nikmat yang besar, gitu ya. Terasa sekali apa yang mereka dulu remehkan, mungkin uang segini-segini, tapi sekarang Masya Allah bermakna, gitu ya. Ada cerita-cerita yang mengharukan. Dulu nasi kemarin aja nggak mau makan, gitu ya, karena sudah dianggap tidak segar lagi. Tapi sekarang Masya Allah, gitu ya, nasi kemarin meskipun sudah masuk kulkas diangkatin lagi bisa tetap nikmat dimakan, gitu ya. Lauk kemarin, gitu ya, tinggal di mungkin bagi yang berada di microwave atau bagi teman-teman lain yang kurang mampu digoreng lagi. Masya Allah, itu menjadi satu nikmat yang terasa sekali dari sisi Allah, yang selama ini mungkin kita alpa, selama ini mungkin kita lalai, terasa kita lihat gitu. Nah, mengasah kepekaan hati kita untuk bersyukur, mengasah kepekaan hati kita juga untuk bersabar, gitu ya. Kita sabar menunda segala kesenangan, gitu ya. Ya, paling terasa anak-anak kita biasanya sering pergi bermain keluar, sering pergi ke tempat teman, sering kemudian juga melakukan aktivitas-aktivitas di tempat-tempat yang keramaian, gitu ya. Atau pergi ke, kalau anak saya yang paling ke kanan itu pergi ke zona misalnya, gitu ya. Lain sebagainya. Ini betul-betul kita membina dan menggembleng kesabaran diri kita dan seluruh keluarga kita, sehingga mudah-mudahan dengan ini secara ruhaniah kita juga semakin baik untuk menghadapi ujian-ujian kedepannya yang kita tidak tahu, bahwa memang Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menetapkan ujian bagi kita. Kita harus merasakan terhormat, diberi amanah, diberi kepercayaan oleh Allah untuk menerima ujian-ujian ini, sebab Allah mengatakan la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Tidaklah Allah akan membebani satu jiwa kecuali sejauh kemampuannya, yang berarti kalau Allah memberikan kepada kita amanah ujian yang besar ini berupa pandemi COVID-19 ini misalnya, itu berarti Allah memilih kita menjadi orang-orang yang insya Allah mampu menghadapi ujian-ujian ini. Nah, kita juga mengasah ruhani kita dengan kepedulian dengan apa yang bisa kita saksikan di lingkungan kita, di sekitar kita, tetangga-tetangga kita. Kami di Barisan Bangun Negeri, saya dengan beberapa asatidz lain menggagas program Tangga Baik, menggagas program untuk saling peduli dan berbagi dengan orang-orang di sekitar kita, karena memang ini saatnya yang kita perlukan untuk kemudian mengasah ruhani kita dengan kepekaan-kepekaan kepada orang-orang yang ada di
sekitar kita. Bapak Ibu dan Allah, ini persiapan ruhaniyah, ridho kepada segala ketentuan Allah, ridho kepada segenap pembagian Allah, ridho kepada segala aturannya Allah. Ini yang kemudian kita bisa asah terus di suasana pandemi COVID-19 ini. Ini yang kita sebut sebagai persiapan ruhani. Kalau kita ridho pada ketentuan Allah, ketetapan Allah, maka kita akan menjadi orang yang paling bahagia. Kalau kita ridho pada pembagiannya Allah, kita akan menjadi orang yang paling kaya. Dan kalau kita ridho pada aturan Allah, kita akan menjadi orang yang paling sukses, insya Allah, dunia dan akhirat. Kemudian yang kedua adalah persiapan thaqafah, persiapan ilmu. Karena selain iman, tidak mungkin seorang mukmin itu melainkan dia menjalani kehidupannya dengan ilmu. Ini prinsip yang harus kokoh bagi kita, bagi seorang mukmin. Jadi kehidupan ini setiap detik, setiap nafas kita itu harus dijalani dengan ilmu. Tidak boleh dengan hoax, tidak boleh dengan zon, dengan prasangka, tidak boleh dengan naif, keyakinan-keyakinan yang tidak memiliki dasar. Itu sesuatu yang sangat dihindari di dalam agama kita. Jadi agama kita ini mengajak kita berilmu yang amaliyah, tapi juga beramal yang ilmiah. Berilmu, ya ilmunya diamalkan, beramal, amalnya berdasarkan ilmu. Tidak henti kita harus demikian. Apalagi di bapak-bapak dan ibu-ibu di Balitbangkes, tentu saja gitu ya, Badan Kesehatan tentu saja memiliki, apalagi dalam rangka menghadapi pandemi COVID-19, tentu memiliki bekal ilmu yang lebih banyak, bekal ilmu yang lebih mumpuni dibandingkan yang awal. Maka Bapak Ibu juga kami mohonkan untuk turut mensosialisasikan berbagai pemahaman-pemahaman yang sahih, yang teruji, yang bermanfaat, ya, yang mencegah madarat kepada masyarakat. Jadi saya sendiri pun untuk menyampaikan kepada masyarakat tentang betapa agama ini sangat memperhatikan keadaan yang kita hadapi ini dengan tuntunan-tuntunan yang luar biasa. Kita mendapati riwayat di masa Rasulullah SAW, beliau menyabdakan kalau ada wabah di suatu wilayah, maka yang di dalam jangan keluar, yang di luar jangan masuk ke dalam. Gitu ya. Kita juga menyimak bahwa di masa Nabi SAW, riwayat orang flu saja dilarang ke masjid. Flu ya, itu dilarang ke masjid karena dia dikhawatirkan akan menularkan penyakitnya itu kepada orang-orang yang hadir di masjid. Ini dulu dibangun dengan kesadaran seperti ini loh Rasulullah. Kalau kamu sakit tidak ke masjid, karena bukan cuma kamu memberi madarat kepada dirimu sendiri dengan memaksakan diri pergi ke masjid pada sakit, tapi kamu memberi potensi memberi madarat kepada orang lain. Kamu menjadi potensi memberi bahaya kepada orang lain. Jadi ini yang kadang-kadang di masyarakat kita belum difahami secara baik. Mereka mengira ini urusannya hanya soal nafsi, hanya soal saya merasa sehat, saya tidak apa-apa, saya akan bebas beribadah, saya tidak melaksanakan prosedur COVID-19, tidak cuci tangan, tidak pakai masker, tidak social distancing, dan sebagainya. Nah ini karena merasa dia tidak akan kena. Padahal boleh jadi dia adalah juga orang yang membawa potensi bahaya bagi orang lain, menjadi potensial madarat bagi orang lain. Ini adalah satu perkara yang sangat bertentangan dengan apa yang disunahkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena ancaman sekecil apapun, ya, termasuk tadi yang kita sebut demam dan bersin-bersin yang di masa Rasul saja, ini dilarang untuk pergi ke masjid karena dikhawatirkan akan memberi penularan kepada yang lain. Terlebih di masa COVID ini tentu saja ini menjadi bekal ilmu yang seperti ini penting untuk disosialisasikan kepada diri kita, keluarga kita, rekan-rekan kita semuanya untuk menjaga betul-betul, gitu ya, menjaga betul-betul wasiat-wasiat dari Allah dan Rasulnya terkait kondisi yang sedang kita hadapi. Memang ini ujian, jadi semuanya diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Saya ini sangat ingin ke masjid, gitu ya. Bahwa masjid saya sudah melaksanakan misalnya ibadah Jumat dan sholat 5 waktu secara terbatas.
Tetapi saya berunding dengan teman-teman, apakah saya sebaiknya ke masjid atau belum? Teman-teman dimasukkan Ustaz Salim jangan dulu, karena kalau ada orang dari luar datang ke masjid Jogokarian itu pasti lihat Ustaz Salim, nanti Ustaz Salim difoto. Kalau Ustaz Salim difoto dan di sosial media, nanti khawatirnya jadi pembenaran orang untuk bermudah-mudah ke masjid, gitu ya, tanpa kemudian kondisi yang kemudian tidak sama dengan apa yang kemudian ada di sini, tidak dijalankan prosedur dan lain sebagainya, asal dan lain sebagainya, mereka menjadikan itu sebagai dalil. Itu contoh gitu ya. Jadi kalau mau mengikuti keinginan, masya Allah kita sangat ingin gitu ya beribadah sebagaimana normal gitu. Tapi kita menyadari ada tanggung jawab, bukan hanya tanggung jawab kepada pribadi, tetapi tanggung jawab kepada masyarakat. Itu yang saya juga jaga betul bagaimana ya sangat inginnya muslim tapi belum memungkinkan karena hal-hal tertentu yang dikhawatirkan tadi akan menjadi satu presiden. Dan ya soal ibadah misalnya, umat tidak perlu cemburu, itu mau buka itu pusat perbelanjaan, buka masjid kok misalnya masih sangat dibatasi gitu ya. Memang masjid ini harus superior, dia harus menjadi contoh teladan. Masjid ini harus menjadi satu pelopor di dalam menjaga keselamatan masyarakat atas at any cost gitu ya. Apapun yang kemudian harus dijadikan sebagai harganya, itu yang harus kemudian dipenuhi oleh masjid, karena masjid ini adalah tumpuan harapan umat akan apa yang kemudian menjadi solusi bagi mereka. Di masjid kita menghadirkan manfaat masjid kepada jamaah itu tidak hanya melalui ibadah syiar yang kita lakukan, tapi kita misalnya setiap 2 pekan sekali kita membagikan, didistribusikan ke rumah oleh petugas yang berstandar prosedur era COVID-19. Kita menyediakan bantuan untuk menopang kehidupan masyarakat kita yang kekurangan, yang dalam kondisi ini banyak yang berkurang income dan juga kondisi-kondisi berat yang mereka hadapi, itu kita terus hadirkan. Nah, Sakofa juga terkait dengan selain prosedur-prosedur yang harus kita jalani, kalau Bapak Ibu di balik Bangkes mungkin juga ada amanah-amanah terkait dengan bagaimana penanggulangan dan juga baik secara kegiatan promotif, preventif, maupun juga saya dengar ada temuan-temuan yang bersifat kuratif terhadap pandemi ini. Ya tentu kita memohon Bapak Ibu juga punya peran yang penuh semangat. Insya Allah kalau apa-apa yang Bapak Ibu wariskan sebagai ilmu tentang menghadapi wabah dan menyelesaikan wabah ini, tentu akan menjadi tadi yang disebutkan oleh Bapak Kepala sebagai ilmu yang bermanfaat dan sekaligus amal yang jariah yang pahalanya terus mengalir tidak putus-putus bagi kita semuanya, insya Allah. Nah, ilmu juga termasuk di dalam melihat berbagai peluang yang ada, tentu yang bisa saya sedang juga berpikir bagaimana caranya membuka lapangan-lapangan pekerjaan baru untuk saudara-saudara kita yang terdampak berat seperti ini. Kita melihat misalnya di sektor pariwisata betul-betul lumpuh, gitu ya, di pekerja-pekerja hotel dan restoran dan lain sebagainya. Ini yang juga perlu menjadi perhatian, dan kita juga perlu menyiapkan ilmu ke depan akan seperti apa yang harus kita lakukan pada kondisi yang tidak mudah ini. Jadi persiapan ilmu ini penting untuk kita semuanya. Yang ketiga, sebagai seorang muslim, setelah persiapan ruhani, persiapan sakofah, persiapan ilmu, yang ketiga persiapan jasadiah. Fisik kita ini juga harus selalu siap, menjaga kesehatan harus selalu kita lakukan, asupan gizi harus tetap kita perbaiki, gitu ya, karena itu yang menjadi inti dari kondisi ke depan, bahwa kita bersandar kepada Allah Subhanahu Wa Taala, salah satunya melalui memperkuat imunitas kita terhadap berbagai bibit penyakit. COVID-19 adalah salah satu bentuk yang kemudian diujikan Allah untuk kita. Kita tidak tahu ke depan akan seperti apa tantangan tentang kehidupan di bumi kita, yang memang bumi yang sudah
banyak kerusakan di atasnya ya yang diperbuat juga oleh manusia, sehingga sangat mungkin menimbulkan berbagai potensi penyakit yang kita tidak akan tahu ke depannya seperti apa. Maka persiapan fisik ini juga penting, asupan gizi yang baik, ya gaya hidup sehat, ya kemudian kita bisa contoh dari sunnah-sunnah Nabi SAW, bagaimana tidur yang sehat, bagaimana makan yang sehat, bagaimana olahraga yang sehat, ya gaya hidup Nabi SAW menjadi cermin bagi kita semua. Ya, mungkin ada yang masih ritmenya kacau, apalagi anak-anak yang di rumah, itu ya karena tidak sekolah, ya jam tidurnya kemudian berbeda dengan biasanya, gitu ya, ada yang sampai larut, belum bisa istirahat dan sebagainya. Ini perlu segera kita sikapi dengan baik, ya termasuk juga gaya hidup sehat kita soal sanitasi, bagaimana kemudian kita menjaga higienitas, gitu ya, di dalam setiap tindakan kita, bagaimana kita menjaga wudhu, bagaimana kita mencuci tangan dengan sabun, bagaimana kita mandi, bagaimana kita membersihkan rumah, bagaimana kita menjaga rumah kita untuk tetap sehat. Ini adalah persiapan fisik yang senantiasa harus kita lakukan. Demikian pula olahraganya, demikian pula asupan gizinya tadi sudah kita sebutkan. Jadi ada persiapan fisik yang juga harus kita lakukan. Kita harus lebih sehat, kita akan menyongsong masa depan yang gemilang insya Allah, gitu ya, sebagai bangsa Indonesia, kita yang ditunggu oleh umat untuk memberi teladan, untuk memberi ustadiyatul alam istilahnya, menjadi suri teladan bagi semesta menghadapi keadaan yang kita akan hadapi. Jadi saya itu semakin yakin kalau Indonesia ini insya Allah punya potensi ke depan untuk itu. Lihat kondisi misalnya luar negeri juga, orang Amerika ternyata lebih ngeyalan daripada orang-orang kita juga, gitu ya, Masya Allah. Jadi ini penting juga untuk menjadi perhatian kita. Yang keempat adalah persiapan finansial dan ekonomi. Saya kira setiap keluarga akan perlu merenungkan kembali berbagai budgeting, berbagai anggaran, berbagai menyusun ulang berbagai anggaran pendapatan maupun belanjanya ya, sangat-sangat kemudian berbeda antara zaman sebelum pandemi dengan apa yang kita alami sekarang. Bagaimana pola belanja kita juga akan berubah. Bagaimana kemudian kita tadi sudah menyinggung tentang bagaimana membedakan antara needs, kebutuhan kita, dengan wants yang tidak ada habisnya. Ini kesempatan kita untuk mengatur kembali budgeting kita, untuk mengatur kembali finansial kita, untuk bisa kemudian mengalokasikan dana-dana yang ada di tempat yang tepat, supaya kemudian bisa memberi manfaat optimal, bukan cuma diri kita, karena tadi kita sampaikan bahwa pandemi ini juga menuntut kita untuk lebih aktif berperan di dalam berbagi dengan sesama. Jangan pernah merasa berbagi dengan sesama itu mengurangi jatah rezeki kita, tidak akan pernah. Mungkin mengurangi saldo tabungan, iya, tetapi tidak akan mengurangi rezeki kita, karena rezeki kita tidak bisa dikurangi dengan berbagi kepada sesama, bahkan akan disuburkan oleh Allah, bahkan akan dilipat gandakan oleh Allah, bahkan akan menjadi penjaga dari nikmat-nikmat yang kita rasakan. Itu yang kita harus atur, ya, budget sedekah, budget kita untuk amal jariah tadi seperti dipesankan oleh Bapak Kepala Badan, dan juga bagaimana kemudian kita mengatur belanja kita secara optimal untuk keluarga kita, manfaat dan maslahatnya. Selain persiapan finansial, barangkali ada Bapak Ibu yang sudah mulai mantap, ya, semangat tabungan, gitu, bagaimana mungkin kita menyiasati semua ini tetap bernafas panjang, ya, tidak boros, tidak sia-sia, tidak mubadir, tapi bagaimana optimal manfaatnya. Kita perlu sekali untuk menata finansial kita. Yang kelima, persiapan sosial. Tentu sebagai makhluk sosial kita tetap bergaul, kita tetap bersosialisasi, kita tetap melaksanakan berbagai macam peran serta dan kontribusi kepada masyarakat, gitu ya. Nah, ini mari kita atur sedemikian rupa sehingga diri kita ini secara sosial tetap bermanfaat. Jangan sampai karena kondisi COVID kita kehilangan peran-peran sosial yang bisa jadi akan menjadi amal-amal yang juga
akan besar pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Apa yang bisa kita berikan kepada lingkungan, peran-peran apa yang bisa kita ambil, kontribusi apa yang bisa kita berikan, mari terus kita lakukan. Karena di era new normal nantinya tentu kita berharap lebih baik keadaannya daripada sebelumnya, tapi kita juga harus terus memberikan tadi kontribusi kepada sesama apa yang bisa kita lakukan. Peran-peran sosial ini perlu kita terus asah. Termasuk karena kita belum mudik gitu ya, nenek-nenek kangen sama cucunya, itu bagian dari itu. Bagaimana kemudian kita terus menjalin hubungan yang baik dengan orang-orang tercinta dimanapun berada, gitu ya. Ini yang juga perlu terus kita perhatikan. Demikian, wallahu a'lam bishawab. Maaf kalau kurang berkenan yang telah kami sampaikan. Persiapan untuk menghadapi new normal bagi seorang mukmin, dari persiapan rohani, persiapan ilmu, persiapan fisik, persiapan finansial, dan persiapan sosial. Jazakumullah khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz. Jazakumullah khair. Ustadz, ini ada beberapa pertanyaan. Apakah Ustadz berkenan untuk bisa menjawabnya begitu, Ustadz? Baik, mungkin 10 menit insyaallah saya. Baik, terima kasih Ustadz. Mungkin 10 menit ya Ustadz ya. Yang pertama ini dari akhwat ini, Bu Fitrah. Bagaimana kita dapat meminta maaf pada orang yang sudah meninggal? Dan juga apa alasan bagi pemberi maaf tanpa diminta? Jadi setelah meninggal, kemudian ada yang memintakan maaf atas nama beliau. Jadi yang pertama, bagaimana kita dapat memintakan maaf pada orang yang sudah meninggal? Dan yang kedua justru terbalik, bagaimana alasan bagi pemberi maaf tanpa diminta? Jadi setelah meninggal biasanya kemudian minta dimaafkan. Silakan Ustaz. Assalamualaikum Ustaz, mohon izin. Masih diupdate ya? Oh iya. Baik, saya ulangi. Pertama, kalau kita memiliki salam kepada orang yang sudah meninggal, yang kita lakukan adalah pertama bertobat kepada Allah dan beristighfar, memohon ampun kepadanya. Yang kedua, kita terus memperbaiki diri dari kesalahan tersebut supaya tidak terulang dan kalau bisa menebusnya. Seperti yang dilakukan oleh Wahsy, pembunuh Sayyidina Hamzah, gitu ya. Dia senantiasa berusaha untuk menebus kesalahannya. Maka dia menebusnya di dalam peristiwa perang Riddah ketika dia berhasil membunuh Nabi palsu Musailimah Al-Kadzdzab. Dia mengatakan dengan lembingku aku pernah membunuh orang terbaik yaitu Sayyidina Hamzah, dan dengan lembing ini aku tebus dosaku dengan membunuh manusia yang paling buruk yaitu seorang Nabi palsu. Dan apa yang menjadi kesalahan kita di masa lalu bisa kita perbaiki dan kita tebus di masa berikutnya. Yang berikutnya adalah memohon ampun kepada Allah, memohonkan ampun kepada Allah terhadap orang yang kita bersalah padanya. Dia salah, kita salah sama dia. Dia sudah terlanjur meninggal, kita belum sempat meminta maaf kepadanya. Maka insya Allah dia akan ridha kepada kita kalau kita memperbanyak memohonkan ampun, mendoakan dia kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin untuk lebih menenteramkan hati, saya diikuti juga dengan ziarah ke makamnya dan mendoakan ampun untuk di situ. Kemudian yang bisa kita lakukan lagi adalah kita bisa melakukan amal saleh dengan kita niatkan atas namanya juga, gitu ya, atas namanya. Apalagi kalau ini adalah yang memiliki hubungan kekerabatan. Misalnya kita merasa punya kesalahan kepada orang tua yang belum kita minta maaf secara khusus kepada mereka, maka kita bisa melakukannya dengan melaksanakan amal soleh, kemudian kita atas namakan yang bersangkutan. Atau kita bahasa teman-teman tradisional itu menghadiahkan pahala untuk yang bersangkutan, gitu ya. Ini yang bisa kita lakukan. Kemudian yang berikutnya, rekan-rekan yang insya Allah
Apa alasan kita memaafkan kepada orang yang tidak minta maaf kepada kita? Alasannya adalah yang pertama, di dalam Al-Quran Karim ada perintah untuk memaafkan, fudil afwan. Ada dorongan untuk memaafkan, waliyafu waliyasfahu ala tuhibbun ayaturallahu lakum. Hendaklah mereka memaafkan dan berlapang dada. Apakah kalian tidak suka jika Allah mengampuni kalian? Itu maksudnya, apakah kalian tidak suka jika Allah mengampuni kalian karena kalian juga mudah memaafkan sesama. Wa man afa wa aslaha fa ajruhu 'ala Allah. Siapa yang memaafkan dan mendapatkan maka pahalanya tak terhingga di sisi dia. Wal qadimin al ghaiba wal 'afina 'anil nas. Ada pujian dari Allah, orang yang menahan amarah dan yang memaafkan sesama. Itu semuanya menunjukkan Al-Quran Karim memberikan kepada kita dorongan yang kuat untuk memberi maaf kepada sesama. Kenapa? Yang pertama karena sesungguhnya yang terganggu itu bukan orang yang belum minta maaf, apalagi kalau dia tidak merasa bersalah. Yang terganggu itu adalah orang yang belum memaafkan. Padahal tujuan hidup kita untuk beribadah kepada Allah. Belum memaafkan orang itu mengganggu konsentrasi kita dalam menunjukkan seluruh amal untuk Allah. Ya, kita bisa membayangkan yang belum dimaafkan tidurnya, kitanya tidak bisa tidur. Yang belum dimaafkan makan enak, kitanya jadi. Yang belum dimaafkan yang ceria-ceria saja, kita jadi murung karenanya. Yang belum dimaafkan dapat prestasi dia senang, lalu kita jadi sedih. Yang belum dimaafkan rajin ke masjid, misalnya kita jadi malas ke masjid. Ini contoh betapa kemudian ruginya kita yang belum memaafkan. Maka saya sering mengatakan, kita kadang memaafkan seseorang bukan karena dia layak mendapat maaf, tapi karena kita tidak layak untuk mengisi hati kita hanya dengan dia, dan dia seterusnya. Yang berikutnya alasannya adalah apa yang diungkapkan Umar bin Abdul Aziz rahimahullah taala, utlubul afa minan nasi bil afi anin nasi. Utlubul afa minallahi bil afi anin nasi. Carilah maafnya Allah dengan banyak memaafkan sesama. Kalau kita mudah memaafkan sesama, maka kita punya harapan bahwa Allah juga akan mudah memaafkan kita. Karena dosa kita kepada Allah jauh lebih banyak daripada dosa sesama kepada kita. Maka kalau mau diampuni Allah, caranya salah satunya adalah dengan memaafkan sesama. Wallahu a'lam. Terima kasih Ustaz. Ini mumpung masih ada waktu 10 menit tadi diberikan waktu oleh Ustaz. Ada satu lagi barangkali Ustaz. Apa ukuran atau standar sehingga seseorang tergolong orang yang menzolimi orang lain? Misalnya saja bersikap abai terhadap protokol kesehatan. Ini dikatakan zolim atau tidak begitu? Karena takutnya dikhawatirkan menjadi orang yang bangkrut di akhirat. Bagaimana Ustaz? Baik, pengertian al-dzulmu atau kezaliman itu syai'in fi ghairi mahallihi, fi ghairi makanihi. Meletakkan sesuatu tidak pada tempatnya itu disebut sebagai zalim dalam pengertian Islam. Artinya kalau kita tidak melaksanakan apa yang seharusnya dilaksanakan, tidak melakukan apa yang seharusnya dilakukan, atau melakukan yang seharusnya tidak dilakukan, gitu ya, itu adalah sebuah kezaliman. Nah, apalagi kalau tadi dalam bentuk kesengajaan kita untuk tidak melaksanakan prosedur-prosedur kesehatan yang harus dipenuhi di dalam pergaulan di era kondisi pandemi COVID seperti ini. Ini tentu adalah sebuah kezaliman, ya, kezaliman yang kemudian bisa mengakibatkan kerugian yang besar di dunia bagi orang lain, sehingga kemudian akan menjadi kerugian yang sangat besar bagi kita di akhirat akibat gugatan orang lain tersebut. Jadi memang ya wat musyai'in fi ghairi makanihi, meletakkan sesuatu yang tidak pada tempatnya, ya, melakukan sesuatu yang tidak seharusnya dilakukan atau tidak melakukan sesuatu yang seharusnya dilakukan, itu adalah sebuah hal yang dalam Islam disebut sebagai kezaliman. Jadi kita memang harus hati-hati, kita perlu senantiasa mempertimbangkan setiap langkah yang kita lakukan itu tidak hanya dalam jangka pendek dampaknya, tetapi sampai ketika kita bawa ke hadapan Allah, kira-kira dia akan menjadi sebuah keuntungan ataukah kerugian bagi kita di akhirat kelak. Jadi memang kezaliman itu dicegah salah satunya dengan ilmu. Kalau kita punya ilmu, ya, mudah-mudahan kita menjadi meletakkan sesuatu pada tempatnya. Kalau kita punya ilmu, maka mudah-mudahan kita bisa melaksanakan apa yang seharusnya dilaksanakan dan menghindari apa yang seharusnya ditinggalkan.
itu yang disebut sebagai kezaliman akhir saf. Allah a'lam. Terima kasih Ustadz. Kalau boleh Ustadz, ini terkait dengan praktek ini satu saja barangkali Ustadz, terkait dengan mohon izin ini bonus barangkali Ustadz. Hukum sholat memakai masker katanya Ustadz. Apa boleh tetap memakai saat sholat atau harus dibuka? Begitu barangkali Ustadz, mohon arahannya. Baik. Kondisi sholat di masjid pertama mungkin yang agak aneh terasa bagi kita adalah satu social distance-nya. Sholat tapi softnya tidak rapat ya. Nah, para ulama mengatakan gitu ya, bahwa yang disyaratkan adalah dalam sholat berjamaah terutama soft itu bersambung. Makna bersambung seperti yang diketahui dalam fikih adalah yang belakangnya bisa melihat di depannya. Yang membuat sholat berjamaah tidak sah itu adalah kalau soft tidak bersambung, dalam arti orang tidak bisa melihat di depannya. Maka seperti yang kita lakukan dengan tetap menjaga jarak, insya Allah tidak mempengaruhi keabsahan sholat. Bahwa kesempurnaan sholat ditandai dengan shaf yang rapi, yang lurus, yang rapat, tetapi pun para ulama memberi penjelasan rapatnya tidak sampai bersentuhan. Dulu ada hadis bahwa Anas bin Malik itu mengomentari orang yang ketika sholat di belakang Rasulullah, dia merapatkan shaf dengan cara menyentuhkan pundak dengan pundak dan kaki dengan kaki. Tetapi itu oleh para sahabat pun dipandang bukan secara positif, tetapi dianggap aneh. Rasulullah tidak mengajari kami seperti itu. Ya sholat ya wajar, shaf rapat ya rapat, tetapi tidak seperti itu, tidak sampai kemudian harus bersentuhan. Maka ini menjadi satu penjelasan bagi kita bahwa memang shaf itu kalau kondisinya seperti ini yang memang harus menjaga social distance ya, bahkan kaidahnya ad-daruratu tubihul mahdurat, yang terlarang saja bisa menjadi boleh kalau kemudian itu adalah perkara darurat. Nah, termasuk di dalam perkara memakai masker ketika sholat gitu ya. Tentu ulama ada yang berbeda pendapat, ada yang mengatakan ad-daruratu tubihul mahdurat, yang darurat itu bolehkan yang terlarang. Ini kaidah umum yang bisa dipakai di situ, dalam arti memang yang disempurnakan kan anggota sujud ya. Kan masalahnya di kesempurnaan anggota sujud, di mana kalau sujud itu ya, anggotanya adalah wajah. Nah, pengertian wajah itu diwakili oleh minimal dua yang menonjol, yaitu dulu pengertian ulama fikih, dua yang menonjol di wajah itu adalah dahi dan hidung. Nah, kalau kita memakai masker kan kendalanya di hidung. Itu yang kemudian menurut sebagian ulama karena ad-darurat bil mahdurat toh sudah diwakili oleh dahi, maka tidak masalah kemudian memakai masker ini. Meskipun ya kadang-kadang pemantapan itu bedanya. Kalau saya masih tetap mantap kalau ketika sholat masker dilepas terlebih dahulu, nanti begitu selesai sholat dipakai kembali, karena kalau softnya sudah social distance, maka saya kira menjadi tidak terlalu bermasalah kalau kita sejenak saja tidak memakai masker. Tetapi ini diserahkan, pendapat ini bisa diambil dua-duanya, tidak ada masalah, karena memang kadang hanya soal pemantapan. Kalau memang mantap tetap memakai masker karena buka tutup juga berisiko secara kesehatan, Bapak Ibu yang lebih tahu, maka monggo, tidak masalah untuk tetap mengenakan masker ini. Tapi kalau merasa kemantapannya, saya kok anggota sujud kalau ini hidung tidak menyentuh tempat sujudnya, rasanya kurang mantap, nah, monggo, itu juga bisa diambil sebagai suatu pendapat. Yang jelas mari laksanakan prosedur yang lain, seperti tetap membawa alat sholat kita pribadi yang jangan dipinjamkan gitu. Sama aja sudah punya sajadah sendiri tapi dipinjamkan ke teman, nggak sesuai dengan apa yang jadi prosedurnya ya. Semuanya pribadi, jarak dijaga, cuci tangan dan lain sebagainya juga dilakukan, maka insya Allah mudah-mudahan Allah jaga kita.